Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan materi konsep dasar kurikulum, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Sally Sonia Insani Putri, NPM 5021185, kelas 4I. Di dalam konsep dasar kurikulum, saya akan menjelaskan beberapa materi pembelajaran, seperti pengertian kurikulum, pengertian telaah kurikulum, prinsip dan fungsi kurikulum, dasar dan tujuan kurikulum, serta relevansi dengan standar pendidikan nasional. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana program dan pengaturan yang di dalamnya terdapat isi serta bahan pengajaran, merupakan panduan bagi guru dalam menginformasikan sejumlah materi pelajaran yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara profesional, dan materi yang perlu dipelajari, serta pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Di samping itu, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum. Di dalam prinsip umum ini juga terdapat beberapa prinsip lainnya, seperti prinsip relevansi, mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip fleksibel, artinya bahwa setiap kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Yang keempat, prinsip praktis dan efisien. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis dan mudah diterapkan di lapangan. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip ini merujuk pada pengertian bahwa kurikulum itu harus selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu prinsip khusus, berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Di dalam prinsip khusus ini juga terdapat beberapa prinsip lainnya. A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. E. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu, yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru. Dalam praktik, guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum, sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi pengawas. Kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum adalah alat produsen dari sekolah, sedangkan masyarakat adalah konsumennya. Yang keenam, fungsi kurikulum bagi orang tua. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan baik bagi penyelenggaraan program sekolah maupun membantu putra-putri mereka belajar di rumah.
Yang ketujuh, fungsi kurikulum bagi siswa. Kurikulum memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri serta konsumsi pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik. Yang kedua, standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu standar proses, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang keempat, standar penilaian pendidikan, digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi konsep dasar kurikulum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.